Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat menjumpai Anda kembali melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak. Bersama saya Carla Ratna, dan saat ini di studio TV 10 telah hadir psikolog kita. Beliau adalah Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dipertemukan kembali. Iya. Menjumpai sahabat TV 10 terutama ayah bunda ya. Iya. Karena seperti biasa di Bincang Psikologi Anak itu kita selalu bicara tentang parenting ya Bun ya. Oke, dan kurang lebih 30 menit ya kita akan menemani sahabat TV 10. Namun juga kita selalu mengingatkan bahwa kita di sini juga mengundang loh sahabat TV 10 untuk berpartisipasi. Silahkan, boleh curhat, boleh ya Bun? Boleh. Curhat tentang anaknya kok gini ya, atau gimana ya, saya ini kok mungkin apa kesibukan atau gimana, kemudian bagaimana untuk caranya mengasuh buah hati agar tidak berkonflik atau apa gitu, boleh kok, silahkan ya di nomor WhatsApp yang tertera di layar ini kami sediakan memang untuk Anda, jadi kami undang Anda untuk berpartisipasi. Silahkan curhat melalui nomor WhatsApp tersebut, nanti akan kita bahas di episode yang akan datang. Sedangkan untuk kesempatan kali ini kita menjumpai ayah bunda dan juga sahabat TV 10 membawakan satu tema yang cukup menarik, bagi kita menarik. Nah, semoga juga ini menarik juga untuk sahabat TV 10 karena berkaitan dengan kesuksesan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pengaruh circle pertemanan. Masih ini dalam circle pertemanan. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang teman yang toksik yang memang harus dihindari. Tapi ini kebalikannya Bun. Jadi circle pertemanan yang seperti apa nanti yang punya pengaruh terhadap kesuksesan anak terutama ya. Karena pertemanan itu katanya akan menentukan apakah kita mengikuti kebiasaan mereka atau justru kita yang akan mengajak mereka pada kebiasaan kita. Jangan sampai kita terjebak oleh lingkaran pertemanan yang tidak mensupport apa yang akan kita lakukan terhadap kesuksesan kita. Nah, di sini kita akan bicara tentang pengaruh circle pertemanan terhadap kesuksesan. Kita bicara tentang circle pertemanan dulu nih Bun. Sebenarnya kenapa sih harus ada circle pertemanan Bun? Kalau dari sudut pandang ilmu psikologi. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi selain kayak dukungan dari orang tua ya, pasti ketika kalau di orang tua kan di rumah, kalau di sekolah kan pasti circle yang berperan itu adalah satu guru dan yang kedua pasti teman di sekitar kita. Teman yang guru pun paling di kelas ya. Kalau sudah kayak ganti guru kan pasti kita yang paling sering bertemu itu adalah pasti teman ya. Jadi kenapa kok circle pertemanan itu penting? Memang penting karena yang menentukan faktor selain diri kita, selain kalau dari kita kan pasti kesuksesan itu ada motivasi, kemudian dari rajin dan sebagainya. Tapi ada juga faktor dari luar yang mempengaruhi. Untuk apa teman? Satu pasti teman itu ketika kita down, mungkin kita sendiri tidak bisa menata hati kita, itu ada dukungan support system dari teman, pasti itu satu istilahnya untuk memotivasi kita. Itu pasti. Kemudian itulah pentingnya teman. Kemudian ada juga ketika kita merasa kesulitan. Kadang ada beberapa anak yang sudah dijelasin sama gurunya tapi belum juga kayak belum paham. Tapi mungkin kalau secara versi temannya yang jelasin malah justru bisa menangkap lebih paham, bisa jadi begitu. Jadi jadi teman itu bisa digunakan sebagai kayak saling belajar bareng. Kemudian kan itu kan kesuksesan kan ketika kita rajin, kemudian kita belajar, kemudian juga ada dukungan dari selain guru, orang tua dan teman juga ada istilahnya untuk memotivasi kita, kemudian juga istilahnya mengajari untuk belajar, kemudian kita lebih paham. Nah, itulah fungsinya circle pertemanan seperti itu Kak. Jadi perlu juga ya, sama halnya kita nih yang sudah dewasa, ini kan juga butuh circle pertemanan. Meskipun sebenarnya semakin bertambah umur, itu circle pertemanannya semakin sempit ya. Betul sekali. Tapi tetap butuh circle pertemanan karena apa? Network itu kan terjalin juga dari circle pertemanan. Betul
Bun ya. Ini ke depannya. Artinya berarti kita juga harus punya circle pertemanan yang baik. Nah, betul. Circle pertemanan yang baik itu yang kayak gimana sih, Bun? Iya, betul. Dan tadi juga ya saya tambahin juga ya Kak Nana, kita kan makhluk sosial. Jadi ketika kita makhluk sosial adalah kita nggak mungkin nih bisa istilahnya bisa hidup sendiri bisa, tapi kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, circle pertemanan yang baik itu seperti apa? Berarti kemarin kan kita bahas tentang toksik ya. Kalau circle pertemanan yang baik adalah satu pasti yang istilahnya mendorong kita menjadi lebih baik. Satu, yaitu kemudian mengingatkan kita ketika kita salah, ya kita diingatkan. Mengingatkan ya. Kalau kemarin yang toksik kan mengkritik. Iya, betul. Tapi kalau yang circle pertemanan yang baik itu mengingatkan. Iya, mengingatkan. Istilahnya mengingatkan teman yang baik itu tidak harus kayak kalau kamu berbuat salah terus kemudian iya kok nggak apa-apa gitu. Itu malah justru kadang itu malah justru nggak baik ya. Kadang-kadang kan karena temen ya. Iya, karena jadi merasa gitu. Disupportnya tuh karena temenku kan bilangnya nggak apa-apa. Padahal gitu. Jangan seperti itu justru. Iya, malah justru yang baik adalah ketika kita melakukan kesalahan justru ya kita diingatkan. Ditegur dan diingatkan. Jadi kayak kemudian kamu melakukan hal kesalahan nih, ya kamu mengingatkan kita. Istilahnya teman kita yang mengingatkan, itu kok ini sih kamu kemarin kok kayak gini sih ngelakuin kayak gini, kok gitu ya, gitu. Ini nggak boleh loh. Iya, gitu istilahnya. Mengingatkan adalah untuk ke jalan yang lebih baik, untuk berubah menjadi versi yang lebih baik. Justru adanya seorang teman adalah untuk memotivasi, mendorong kita ke arah yang lebih baik. Iya. Itu yang justru circle pertemanan yang baik ya, mendorong ke arah yang lebih baik. Iya, betul. Bukan mengkritik, tapi justru mengingatkan dan membawa ke arah yang positif. Iya, gitu. Sebenarnya sama juga sih mengkritik, tapi mengkritik untuk kebaikan. Untuk kebaikan dan ada solusi gitu loh dan ya. ada solusinya. Jadi kayak bilangnya ini semua kita melakukan kesalahan itu nggak apa-apa kok, kayak gitu nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa terus padahal itu tahu itu salah. Itu malah jadi kayaknya menjerumuskan. Malah justru ke depannya ya dia kalau melakukan kesalahan ditolelirnya. Terlalu banyak excuse karena teman sendiri. Betul sekali. Jadi kan lebih baik itu kayak diingatkan, kemudian dikritik yang istilahnya membangun untuk dia kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah pasti saling memahami. Jadi kayak kita ada empati juga. Kayak ada ketika kita kesusahan, yaitu teman kita menolong, kemudian memberikan solusi. Ada dukungan ketika ya senang juga ada. Yang ketika jadi bukan hanya teman senang aja. Ya senang-senang. Tapi kalau pas kita lagi ditinggal, bukannya bukannya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi, dan itu memang butuh waktu ya untuk mempunyai teman yang seperti itu karena nanti seleksi alamnya kan. Betul sekali kan istilahnya kalau ketika kita sudah menemukan frekuensi yang sama ya kayak sudah menemukan enak kalau yang sudah sefrekuensi kayak kita ya. Bestie ya. Frekuensi gitu kan enak. Oh ini maunya gini, ini gini gitu ya. Iya, kan kita istilahnya saling memahami, kemudian kayak saling menerima, istilahnya kekurangan masing-masing. Tapi untuk bisa mau ke versi yang lebih baik gitu kan saling mensupport. Nah, itulah ciri-ciri salah satu pertemanan yang baik seperti itu Kak Nana. Itu yang berdampak positif ya, yang menuju kesuksesan intinya. Jadi bisa nanti sukses bareng. Istilahnya tuh sekarang anak-anak sekarang tuh bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama ya. Selalu pakai istilah seperti itu kalau dalam pertemanan yang anak-anak zaman now itu bertumbuh bersama. Tapi memang benar kan ya, kalau pertemanan apalagi yang dari masa sekolah ya, anak-anak tuh masih sekolah gitu kayaknya tuh memang dari ini tahu sendiri bertumbuh bersama sampai membentuk karakternya yang dewasa. Nah ini kalau ketemu circle pertemanan yang buruk, nah apalagi masa-masa transisi ya Bun, dari anak SMP mau naik anak SMA, nah ini circle pertemanannya ini yang harus diwaspadai. Terutama orang tua juga harus tahu ya circle pertemanan anaknya ya. Jadi kayak peran orang tua ini adalah sangat penting untuk istilahnya mengawasi. Jadi istilahnya berhati-hati nih kalau sudah anakku sudah berubah, anakku sudah alarmnya adalah anak berubah ya. Alarmnya adalah kok anaknya jadi membangkang, kok tidak bisa dinasehatin, kok dia kok
begini, aku lebih senang sama temanku daripada sama mama. Nah, itu iya, mama, misalnya acara keluarga, aku ada ini lebih mementingkan teman-temannya. Iya, aku ada acara sama teman-temanku. Jadi frekuensi dengan keluarga malah justru sangat minim, justru lebih banyak dengan temannya. Gitu. Kan ada yang masa di mana kita juga pernah ngalamin ya, teman adalah segalanya. Betul. Ada masanya seperti itu. Jadi ya, memang masa-masa remaja itu pasti masa istilahnya dia memprioritaskan temannya, mementingkan sosialisasi. Jadi memang kadang dia lebih seneng nih bermain dengan teman, berbaur dengan teman. Apa kata teman, kemudian apa kata teman ini loh kadang-kadang. Kata temanku kayak gini kok gitu. Kata nggak apa-apa kok kayak gini. Nah dia istilahnya memang itu masa-masa yang istilahnya semua itu serba teman. Memang itu positifnya adalah dia jadi bisa bersosialisasi, tapi juga ada negatifnya. Negatifnya dia jadi kalau temannya baik ya dia ikut baik, tapi kalau buruk ya jadi buruk. Itu dia pengaruhnya. Nanti terus pengaruhnya apa terhadap kesuksesan, kemudian nanti bagaimana orang tua supaya bisa memilih circle pertemanan yang baik untuk anaknya. Jangan kemana-mana, karena Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Nah, Bunda, kita tadi kan bicara tentang circle pertemanan, terutama circle pertemanan yang baik. Nah, pengaruhnya apa sih, Bun, kalau circle pertemanan dengan kesuksesan? Kan kadang-kadang kesuksesan kan ya memang bener nasib ya, tapi kok ada yang bilang bahwa circle pertemanan itu juga mempengaruhi terhadap kesuksesan seseorang di masa yang akan datang. Nah, ini kalau bisa dijelaskan ini sebenarnya pengaruhnya apa atau hubungannya apa sih antara circle pertemanan dengan kesuksesan? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kok bisa sih teman itu bisa menentukan salah satu faktor yang menentukan untuk kita kesuksesan, karena pertemanan itu kan ketika kita sudah mendapatkan teman-teman yang benar-benar bisa mendukung kita, kayak mensupport kita, itu kan ketika ini ngelamar kerja, berjuangnya bareng nih, teman seperjuangan ya, teman seperjuangan, kemudian usaha bisa bareng ya, bisa bareng, kemudian saling belajar bareng kayak SNBT ya, kalau sekarang ya namanya ya lulus SMA kita sudah ini sama-sama nih, kita mau kemana ya, mau ke jurusan apa ya, kita milih ya, ini kayaknya aku seneng ini ya, sama-sama nih belajar bareng, kemudian nganter nih berdua bareng, kemudian istilahnya saling memotivasi satu sama lain. Itu kan ketika kita memotivasi kan salah satu kita termotivasi, kita mau belajar, itu kan bisa kedepannya juga akan meraih kesuksesan. Nah itu yang salah satu kenapa sih pertemanan itu bisa menentukan kesuksesan. Gitu ya. Jadi ada masanya kita harus berjuang bareng. Kalau ada temennya serasa senasib sepenanggungan itu kan enak ya. Bener sih, kalau teman yang baik itu support system juga untuk kita ya. Dan lagi kan kalau dalam mungkin gini, kalau teman di sekolah atau teman yang di rumah itu kan kita justru interaksinya lebih banyak dengan teman ya. Kecuali waktu pandemi ya. Kecuali waktu pandemi kemarin kan memang banyak kan di rumah. Tapi kalau sekarang kita melihatnya secara global aja bahwa memang pertemanan itu, waktu kita untuk teman itu justru lebih banyak ketimbang dengan keluarga atau dengan orang tua ya Bun ya. Makanya memang ini yang kita gembar-gemborkan terus adalah pilih pertemanan yang baik, pilih circle pertemanan yang baik dan jauhi pertemanan yang toksik. Dari kemarin kan kita bicara itu terus ya, karena secara nggak sadar ini justru lebih besar pengaruhnya terhadap diri kita, terutama kesuksesan ya Kak. Nah di sini peran orang tua juga ini ya Kak, penting ya. Peran orang tua, peran teman ya, karena kan faktor yang menentukan kesuksesan kan banyak ya. Jadi kayak mungkin ya tadi benar Kak Nana bilang ya, kayak itu kan support systemnya. Kemudian kita kan lebih kadang itu kan kita merasa kalau anak remaja itu kita kadang lebih nyaman ya untuk menuangkan semua curhat sama dan sebagainya kan. Ya salah satu kita lagi butet-butetnya, aku gimana ya, aku pengen jurusan apa ya, lalu sudah dikasih kayak gini, aku kok diminta orang tua aku milih ini ya, menurutmu gimana ya, aku bisa atau enggak ya. Nah ada teman, kalau kita
sudah menemukan teman yang baik, istilahnya dia udah nggak apa-apa kamu cocoknya sama ini, yuk kita ntar bareng. kita malah bareng gitu, malah justru nemu temen ngajarin ya. satu yuk login SNBT-nya, lo mau di mana, universitasnya samaan yuk. Nah kan itu juga salah satu yang istilahnya untuk menentukan kesuksesannya ya. Jadi gitu, semangat kayak, juga bisa ya Bun ya. Semangat belajar ya. Kemudian ada masalah dia curhat, kemudian plong gitu kan. Salah satu yang bisa jadi ketemu solusi itu kan juga teman, ketika dapat teman yang baik juga kan menjadi penyemangat kita juga. Kemudian selain teman juga orang tua nih, orang tua nih pengaruhnya yang maksudnya dalam circle pertemanan itu sendiri jadi tuh perannya apa? Adalah yang satu adalah untuk gini kayak memilih teman ya, jadi kayak boleh ya memilihkan teman ya. Maksudnya dia kan membatasi istilahnya kayak lebih membatasi ya, istilahnya kamu sih, kita kayak kalau dari kecil kan sudah istilahnya kita boleh berteman sama siapa aja ya, kayak sudah kayak ada aturan ya, boleh berteman sama siapa aja boleh, tapi selama itu pertemanannya yang baik. Kok kalau sudah mama mengingatkan ya, kalau papa juga mengingatkan bahwa kalau temanmu kok yang kayak yang kemarin tuh kok kayak ini ya sudah ngajak kamu kok ke arah yang kayak pulang malam dan sebagainya, kita istilahnya menasehati, dan cara menasehatinya dengan anak remaja itu memang beda. Kita juga karena masa remaja itu masa dia senangnya berteman dan sosialisasi, maka kita menempatkan diri itu adalah jadi temannya juga, menjadi teman. Nah ini kadang-kadang yang orang tua tuh merasa kalau maksud sih aku usianya aja gap ya, jadi teman untuk anak, berarti kan orang tuh harus belajar lagi bagaimana masuk ke dunia anak itu sendiri. Jadi ya, masuk dunia remaja ya, istilahnya yang dia ya sudah kemarin temanmu siapa aja sih, kamu ngapain aja, istilahnya kalau cerita dong hari ini yang asik apa aja gitu. Nah kemudian temanmu itu namanya siapa. Nah juga kayak kita istilahnya membangun komunikasi nih, istilahnya biar ketika komunikasi kita baik kan kita bisa menerapkan aturan jadi ini tetap loh. basicnya adalah komunikasi. Baik itu untuk pertemanan atau dia memilih circle pertemanan, tetap kuncinya adalah komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ya Bun. Betul. Dan juga kita kayak sebagai orang tua kita juga kayak mempelajari nih semua kayak kayak kan sekarang anak remaja kan WhatsApp-nya, grupnya kita juga tahu, kemudian kita juga kenalan nih, sahabatku temannya ini, juga kita kayak tukar informasi juga, mamahnya siapa, kemudian tanya juga gurunya, anaknya gue seperti apa, kan kita biar tahu nih, circle pertemanan kita anak kita masih aman nih, jadi kayak kita agak tenang nih kalau untuk dia ngelepas ini, atau enggak ngajak main juga ke rumah juga, biar kita tahu teman anak kita tuh kayak apa aja sih gitu ya. Kadang kan ada ya yang circle pertemanan anaknya tuh sampai mempengaruhi ke anak tuh minta ini, soalnya temanku punya ini mah, aku tuh biar bisa diterima di circle-nya, terus harus meminta juga kepada orang tua. Nah ini kan juga orang tua wajib waspada ya Bun. Wajibnya adalah tetap memberikan batasan. Jadi kayak batasan apa sih? Kalau kayak gitu kan semua temanku punya ini lah, kamu mau sampai kapan mau temanmu ngikutin kan nanti jadinya capek sendiri. Dan kita istilahnya juga harus tegas, apa sih menerapkan yang apa sih ketika temanmu itu sudah kok rasanya sudah berperilaku yang buruk, kamu adalah untuk mengingatkan, tidak kamu yang mengikut sama temennya terus, kemudian temanku kayak gini kok katanya teman gini. Nah jadi kita kayak membentuk istilahnya apa ya, kayak anak itu kita bentuk dulu dengan aturan dulu, istilahnya dari basicnya dulu kita kuatkan ke anak kita ya, istilahnya kamu ini loh apa sih yang kalau tidak boleh dan bolehnya, kemudian apa aja sih ketika kamu berteman itu bolehnya seperti apa. Kalau temanmu yang baik ya sudah ceritanya kayak gini, temanmu yang bisa nerima kamu pas terus coba sekarang kemarin temanmu pas kamu sedih ada enggak gitu, terus temanmu pas kamu susah dia nolong kamu enggak gitu, berarti kalau itu berarti temanmu baik, bisa menerima kamu apa adanya. Tapi ketika kok temanmu kok dia terlalu banyak menuntut, tapi kamu iya aja, coba deh kayak tadi kemarin kita bicara asertif, coba bilang sama dia, aku nggak, kalau kamu kayak giniin terus ya aku nggak suka. Nah jadi kita ajarkan kayak apa sih, kayak kita harus melakukan apa, kita harus mengajarkan anak kita asertif untuk berani menolak, jangan mengiyakan semuanya. Jangan mengiyakan semua.
berani menolak. Ini yang justru harus kita tanamkan sebagai basic ya. Jadi kalau sudah menanamkan batasan, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang enggak, itu juga salah satunya batasan untuk dia bisa memilih teman yang baik dan juga berani untuk meninggalkan teman yang sekiranya memang enggak baik tidak gitu baik ya, Bu. gitu. Kemudian mengajarkan anak kita untuk istilahnya berbicara nih, kalau kamu kok nyuruh-nyuruh aku tapi kok cara yang nggak baik, ya kamu bicara dong, kalau minta tolong itu yang baik. Kayak gitu. Kemudian kok sudah tahu kok dia dari cerita anaknya ya kan, kalau kita komunikasinya sudah baik, curhat kok, loh kok temanku kayak gini, kalau kamu kalau mengeluh ya sudah, berarti kamu cari teman yang istilahnya yang bisa kamu ajak baik-baik, ngomong dengan baik, terus dampaknya positif juga. Nah, kayak gitu, seperti itu, Kak. Jadi ya peran orang tua ini ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Tharika, sebagai orang tua ya tetap aware dong, anaknya berteman dengan siapa. Kemudian aware-nya tuh dalam arti kalau di rumah tuh ada yang dia berubah, ini yang harus benar disikapi dengan bijak oleh orang tua. Ini harus diketahui dulu, jangan-jangan ini circle pertemanannya seperti apa. Nanti soalnya membawa ke arah yang bagaimana, ini juga menentukan kesuksesan dan masa depan anak juga. Makanya sebelum terlambat, nah ini mulai dari sekarang coba kita ini kita lihat deh circle pertemanannya seperti apa. Yang positif istilahnya. Baik Bunda, sebelum kita akhiri program ini untuk edisi kali ini, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10, untuk ayah bunda terkait dengan pengaruh circle pertemanan ini terhadap kesuksesan? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita memiliki teman yang baik, yang istilahnya circle pertemanan yang positif, yang mendukung kita untuk memotivasi kita untuk belajar, memotivasi anak kita untuk belajar menjadi lebih baik, pertahankan, karena dengan pertemanan yang baik, pertemanan yang mendukung, maka itu menjadi salah satu jalan kesuksesan anak kita. Wih, luar biasa. Jadi memang untuk mendapatkan lingkaran pertemanan yang baik, kita juga membutuhkan teman-teman yang bisa diajak untuk maju dan sukses bersama. Jadi pertemanan yang seperti ini tuh bisa juga disebut winner circle ya Bun ya. Kalau bisa tuh bertumbuh bersama, maju bersama, kalau bisa malah sukses bersama. Jadi circle-nya memang harus positif ya. Oke, dan peran orang tua juga sangat besar di sini. Makanya dari program ini kita berikan edukasi untuk orang tua. Tidak ada salahnya orang tua ini memilihkan circle pertemanan yang baik untuk anaknya. Baik. Terima kasih Bunda untuk ilmunya, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10, ayah bunda yang menyimak program ini. Jangan lupa juga untuk mengirimkan problem Anda, silahkan mau curhat dengan psikolog kita melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami tunggu untuk kita bahas di episode yang akan datang. Saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tharika Isnaning Tias untuk undur diri, menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.